جدا على بر وتقوى تكرم واستحيي ربك أحسنا للوالدين رحما فاصل حسن بخلقك ترحم أحسن لكنك فاعفو عنه وعلما وإطاعة السادات عبدا تلزم واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم واحبب لأهل الدين رد سلامه عودنا مرضى صلي موتى أسلام شمت لعاكس مسلم حمد الإله وابعد أخي عن مفسد لا تظلم أكرم بجار ثم ضيف واسترا عورات أهل الدين تمتعنا واصبر تزاد وأتيا بغيرة أعرض عن الملغات جد تتكرم وقر كبيرا وارحمنا صغيرنا أصل لأجل المسلمين فتكرم واهجم لناس ما تحب لنفسك كن بجنات تتنعم ثم الصلاة على النبي وأحمد والآل وأصحاب يهجم لا حضر مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين وجميع مشايخنا ومنتصر النبي صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخنا ومنتصر Imam An-Nawawi wal Imam Zainuddin Al-Malibari wa usul mufurim wa ahli silsilah ilmi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Allah yataghashshahum wa iyyana birrahmah wa firah al-Fatihah. Halaman 39. Cabang iman yang ke-37. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wassallam wa ala amma ba'd. 37 cabang iman adalah tidak membunuh orang muslim. Artinya orang ini menghindari daripada membunuh orang muslim. Ada di Al-Qur'an itu padahal salah dalam memaham. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ada juga wal fitnatu akbaru minal qatli. Nah, kita ini dalam mengartikan fitnah itu salah kaprah. Kita mengartikan fitnah itu mengada-ada kepada orang lain, membikin hoax, ya kah? Yalah, membikin hoax kepada orang lain, fitnah loh nah. Bikin hoax kepada orang lain loh nah. Ikam makan wadai jar 3 lo aja. Kereda aku makan wadai 3 aja. Ikam fitnah aku aja. Nah bujur berapa? 4 aja. Bahkan tegili salahnya. Hanya 4 na bujur, 3 salah aja. Apa 4 na bujur, bahkan lagi padahal lah. Tetap aja ikam fitnah aku aja. Ini padahal aku makan wadai 3 aja. Padahal 4. Itu banget dengkin. Ini saya kan aku udah makan wadai aja, makan wadai. Nah itu kan, nah fitnah lo dah.
Fitnah itu macam-macam dari yang kecil sampai yang besar. Nah, sebenarnya fitnah dalam bahasa Arab bukan diartikan membuat hoax kepada orang lain. Fitnah dalam bahasa Arab itu lebih umum. Makna secara umumnya fitnah itu adalah berbuat kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan itu fitnah. Nah, jadi kalau ayat Al-Quran jangan kita mentafsirkan seorang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Lalu ay mengartikan bila fitnah orang tuh dosanya ganda pada membunuh. Padahal fitnah itu di buka dan tafsir asyirku wal fitnatu ay asyirku, kemusyrikan yang ada di hati orang-orang Quraisy saat itu lebih jahat daripada membunuh. Nah, dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Kalau orang membunuh mungkin masuk neraka tapi sekadar dosanya. Tapi kalau orang musyrik masuk neraka selama-lamanya. Nah, mana lebih berat? Lebih berat syirik kah? Lebih berat membunuh kah? Nah, itu maksudnya wal fitnatu asyaddu minal qatli itu. Kemusyrikan lebih besar, lebih jahat, lebih ganas daripada membunuh. Nah lah, jadi bila misalkan fitnah jangan membuat ayat Quran. Salah dalil. Masa orang pesantren salah dalil apa kata dunia? Maka kabarnya bisa baca kitab jar. Nah, orang pesantren kalau sekalinya salah membuka dalil. Quran surah Al-Baqarah ayat berapa kah? Mana nang surah Al-Baqarah? Dede menghafal Quran mana sih nih? Dede kah? Berapa surah Al-Baqarah ayat berapa? Nah, ayat berapa tuh? Nah, dan dapatnya sama aja berarti pada ada apa? Berapa aja? Nah, Al-Baqarah ayat berapa? Udah tunjulan gini ya Pak. Nah, buktikan. Dede Baqarah 300 leh. Al-Baqarah itu kurang dari 300 ayatnya. Jadi ada asyaddu, ada akbaru, kan? Itu masanya mana fitnah itu kan bukan tafsir lain, artinya syirik, bukan mengada. Jadi kalau fitnah diartikan mengada-ada memang masuk, tapi itu secara tangki syukran. Karena belum pulang lah, jadi ismah loh kan. Jadi tunggu gilirannya aja kan. Anak kayak lo kok juga sampai jadi ismah. Enak lah. Anak marajia kanakan. Cuma ingatkanlah bila ikam tuh belum jadi ismah, jangan nampak kalah bukan ismah. Bu ismah digonyok-gonyokakan, kasihan buahnya lah. Tak boleh nih buahnya cari ginju ada tak boleh. Soalnya bi istirahat beginju mesti. Kayak apa? Jemput ismah gini. Aku sudah nang tuh dia menganggap mahahar. Kada debat. Soalnya masih ada gincu. Di mana gincu teman andak? Di buah salop lo kan? Atau dia di gelong mana? Ada gincu di gelong. Jadi kada debat. Yalah. Nah, kalau kau kan asal jadi ismah juga dikongnyokkan ading juga. Yalah. Nah. Itu kajian dah. Peraturan dah. Kenapa lagi saya tadi? Nah, fitnah itulah. Jadi kalau fitnah dalam bahasa kita menuduh orang lah tanpa kebenaran. Ternyata bahasa Arab fitnah itu maknanya adalah secara luasnya dulu kejahatan. Tapi di Al-Quran tuh fitnah itu diarahkan maknanya kepada kemusyrikan. Nah, jangan katujuh kaluyuran di malam hari. Bibinian jangan katujuh kaluyuran di malam hari. Karena menimbulkan fitnah. Nah, maksud fitnah apa? Muncul nanti kejahatan. Itu ada laki-laki yang ingin mengganggu. Nah, itu fitnah itu kejahatan maksudnya. Ya kah? Laki-laki dengan perempuan jangan berduaan.
nanti muncul fitnah. Itu apa artinya? Kejahatan. Nah, kejahatan walaupun kejahatannya kadang melibatkan orang lain. Kayaknya asoy-asoy berdua aja inya. Senyum-senyuman nongone, koreng-korengan nongone. Karena berdua aja pang, ada kesempatan. Nah, kalinya timbul fitnah. Nah, fitnahnya kadakwa guring mahitung buncu kalambu. Nah, apa? Pikiran menarawang. Jadi mata tuh mahitung buncu kalambu ini lagi. Tagenang lawan si lelakiannya tadi. Nah, itu kan berduaan lawan lelakian. Saburuk-buruknya lelaki lah atau saburuk-buruknya bini taborong tak kumpul berduaan ada yang muncul apa godaan-godaannya tuh. Nah, seterumannya tuh muncul mana? Nah, karena ada syaitan sebagai pihak yang ketiga mengipas-ngipasi kipas angin ya syaitan tuh mana? Nah, itu tuh fitnah ngarannya. Paham sudahlah arti fitnah tuh? Nah, kejahatan bukan menuduh orang tanpa kebenaran. Walaupun itu benar secara umum, tapi kadang makna secara khusus. Nah, bagaimana maksud membunuh tadi? Tidak membunuh orang Islam, tidak membunuh orang Muslim. Dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah SWT berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyiapkan azab yang besar baginya. Menghilangkan nyawa orang lain banglah, garis benar itu ancamannya. Bila ada di hati menganggap itu halal, maka dia menjadi murtad. Karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara jelas orang itu jadi murtad. Jadi membunuh itu jadi murtad kalau mengatakan membunuh itu halal. Kalau dia masih merasa berdosa dengan membunuh itu, dia tidak menganggap itu membunuh itu ada suatu hal yang dibolehkan, tapi karena dia terbawa emosi. Nah, itu kan bilanya kada bertaubat masuk neraka tadi, sekadar dosanya. Nah, itu. Dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah SWT berfirman, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq." Jadi dia bertahan lah kada langsung bakal kalah lah. Bil haqq. Tahan dulu sekitar berapa? 2 rakaat kah? Nah, nyar banjul kalau kalahnya karena batas ditpang. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali ada sebab yang benar. Seperti kisas. Kisas itu kan karena si A membunuh si B, lalu kalau keluarga si B tidak terima menuntut keadilan, lalu si A pun dihukum bunuh juga. Itu kebenaran ngarannya. Atau ketika itu si A itu hendak bunuh si B, tidak bisa lagi ditolak paksa dengan cara melawan. Lalu untuk menyelamatkan diri, lalu si B melawan hingga si A yang mati berdahulu. Nah, itu kan pembelaan diri ngarannya. Allah masaiban nafi'an, kabulakan hajat-hajat kami. Nah, baik-baik aja pang. Nah, Allah Ta'ala ridai lo nih. Allah Ta'ala kada meridai jangan dikabulakan. Timbul karena senjata makan tuan. Nyalah. Ya Allah, doaku nang baik-baik aja dikabulkan, nih. Paling akan nang jahat jadi baik. Rasulullah SAW bersabda, "A'zamul kabairi indallahi qatlun nafs." Dosa yang paling besar menurut Allah adalah membunuh diri sendiri. Oh, bunuh diri. Kayak apa orang bunuh diri itu? Apakah dia dihukumi jadi murtad? Orang mati bunuh diri. Nah, orang mati bunuh diri dihukumi maksiat. Tasara Allah Ta'ala aja lagi. Nah, kalau tidak ada dia tanda-tanda dia bermurtad, maka tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Tetap dimandikan, dikafan, disalatkan, dikuburkan di penguburan orang Islam.
Nah kalau dia sebelum itu bermurtad, nah kata kawa diperlakukan sebagai upacara orang Islam. Kayak itulah. Nah, cuma dalam hadis Nabi yang lain, orang yang mati bunuh diri itu akan dihukum di neraka dengan apa dia membunuh dirinya. Misalkan dia bunuh diri dengan menggantung dirinya, nah maka dia akan dihukum di neraka dengan cara digantung juga. Nah, ini bunuh diri lo kan bawa tali ha. Aku aja gantung aja. Anak bergantung aku aja bunuh diri. Iya bergantung kada mati sekalinya. Pohonnya na mati. Ngapa? Bergantung di pohon lombok. Lomboknya na mati. Kada tahan lombok lah. Lomboknya kada kenal benar kan. Begebas itu patah pohon lombok. Jangan bergantung di pohon beringin. Nah, kenal pohon beringinnya. Ini bergantung di pohon lombok. Lomboknya na mati. Ada orangnya na mati. Itulah. Kemudian ada inilah, barang siapa bunuh diri dengan pisau, maka para malaikat selalu menikamnya dengan pisau tersebut di jurang jahanam. Nah, jadi sesuai dengan alat dia bunuh diri tersebut. Masya Allah, ada yang ulang tahun kan? Oh, ini apa ini? Mah, banyaknya. Jangan bihiri lah. Kayak mata karena bahasa sakibit seorang. Apa lagi saya tadi? Nah, di jurang jahanam lah. Nah, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari suatu tempat hingga mati, betajun, maka para malaikat akan selalu menjatuhkan dia dari puncak sampai ke jurang dalam neraka. Nah, dihempas terus oleh malaikat juga. Sakit terus soalnya. Barang siapa yang menggantung diri dengan tali hingga mati, maka ia akan selalu digantung di tonggak dari api. Tonggak itu kita tihang lah. Dan barang siapa yang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, maka para malaikat akan selalu menyembelihnya dengan pisau dari api. Demikian seterusnya. Karena balasan itu adalah dari jenis perbuatan. Nah, katakan al jaza'u min jinsil amal, jar ulama. Kemudian jadi artinya apa tadi? Takutan benar lah, takutan benar membunuh orang, atau kan dadalalalu hati Tuhan membunuh orang. Seandainya dia ada suatu keinginan, maka keinginan itu dibuang. Maka dengan membuang keinginan itu berarti dia ada iman di hati. Berarti imannya bercabang di hati. Nah, tidak ingin melampiaskan kesempatan dengan membunuh orang tadi. 38, menjaga diri dari makanan dan minuman haram. Nah, ada pula cabang iman juga. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, la yadkhulul jannata jasadun ghuddiya biharam. Artinya apa? Jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram tidak dapat masuk surga. Nah, nih. Jadi diberi orang loh manusia nang makan haram nih, hanyar kau masuk surga. Hadis riwayat Abu Ya'la dan lainnya. Itu tuh terkadang lah manusia itu kan sebelum dia meninggal dikarenakan Tuhan sakit dulu kan. Sampai kurus awaknya loh kan. Nah, mungkin hikmahnya itu Allah Ta'ala ingin membersihkan dirinya. Jadi kan makanan itu berubah jadi darah kan, atau jadi daging. Nah, lalu agak bahan-bahan dimakan ini kan ada haram atau syubhat. Nah, lalu itu kan menghalangi masuk surga kan. Lalu Allah Ta'ala tuh untuk agar si hamba ini kada masuk neraka, agar mudah masuk surga, lalu dibersihkan Tuhan berdahulu, lalu digeringkan di dunia. Nah, asal awalnya lama lo kan timbul kurus karing nih. Nah, marah orang melihat. Nah, bila kayak tangkurak nih lo kan awak sering kurusnya lo kan. Nah, padahal dia sedang dapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Asan orang mah aja siannya inya digeringkan Tuhan naka itu aja. Nah, kari purun melihat ya. Padahal dia sedang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kita yang hidup ini kadang
mengerti. Kita nama lihat ini kada mengerti. Padahal ia sedang dibersihkan. Peringatan, seorang yang makan di rumah temannya. Tapi jangan nyaring baca lah, tersinggung kawan. Paham bahasa Arab bang. Setelah selesai makan, seyogyanya membaca doa seperti yang diamalkan oleh Syekh Abdaluddin Al-Azhari sebagai berikut. Allahumma in kana hadha ta'amu halalan fawassi' ala sahibih wajzihi khairan wa in kana haraman aw syubhatan faghfir li walah wa ardi anni ashabat tabi'ati yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan nyaring lah, menyaring baca ini kasihan ampun rumah muni paham bahasa Arab. Takut tersinggungnya. Nah, artinya. Ya Allah, jika makanan ini halal, lapangkanlah rezeki pemilik makanan dan balaslah ia dengan yang lebih baik. Dan jika makanan ini haram atau syubhat, ampunilah aku karena makan paling macam makan. Dan dia serta relakanlah orang-orang yang mempunyai hak, nanti sepanjang terjalimi hartanya dengan mendapatkan ini dan menuntutnya pada hari kiamat dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Nah, ini kan supaya apa tadi? Hamba itu dia berhati-hati. Lalu doa itu agar menyelamatkan dirinya. Orang yang diundang makan dan ragu akan kehalalannya. Nama undang ini rupanya usahanya tuh ada yang haram. Sia duit dari usaha haram tuh ditukarakannya ke makanan gini. Lalu disuruhnya ke orang yang datang ke acara di rumahnya nih. Nah, waspada kan? Waspada. Lalu apa kayak caranya? Seyogyanya membaca doa yang diamalkan oleh Syekh Asy-Sya'rani. Sebagai berikut panjang lagi panglah. Nah, tadi kan orangnya hafal. Padahal dapat tadilah 2 baris setengah. Ada yang ini panjang lagi nah. Allahumma mini minal lah. Nah itu minil tuh salah baris. Allahumma mini minal akli. Salah baris bujurakan. Allahumma mahmini minal akli min hadha ta'amil ladhi du'itu ilaihi fa illam tahmini minhu fala tada'hu yuqimu fi batni wa in ja'altahu yuqimu fi batni fahmini minal wuqu'i fil ma'asi allati tansha'u an minhu adatan fa illam tahmini minal wuqu'i fil ma'asi faqbal istighfari wa ardi anni ashabat tabi'at fa illam taqbal istighfari wa lam turdhim anni fasabbirni ala adzab ya arhamar rahimin. Panitia ini diambil kah? Nah, ada sandang alim. Ya. Nah, sini pulang. Ini gara kamu memantau tadi. Sini anu leh. Itu di ujung tuh bukan kelas berapa? Usta kah? Oh, 1 usta. Ya. Ya, nah sini Pang bukan berapa? Kelas 2 usta. Bukan berkembang inilah. Situ bukan junior. 3. Ya, bukan berkembang juga. Gak ada senior adalah. Di sini Bang, di muka di Bang. Rata-rata anu aja lah 3 usta lawan Ulia adalah. Iya. Apa tuh? TV kah? Tidak asik memantau layar. Oh, live streaming kah? YouTube-nya anu kada begini bunyi nih Pak ya ada. Asik mana nih. Nah. Asal nyamain game malah.
Hakadha fi syarhi wasiat Asy-Syaikh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Nah, artinya, ya Allah, lindungilah aku dari memakan makanan ini yang aku diundang untuknya. Busiah Jepang lah. Jika ada Jepang memponis makanan ini haram. Boleh lah, boleh. Ini hanyalah waspadaan itu. Kita tahu bang, kita manusia kaipa kan. Lindungilah aku dari memakan makanan ini yang aku diundang untuknya. Jika engkau tidak mau melindungi aku dari memakannya, tak makan juga sekalinya. Janganlah engkau tinggalkan makanan ini berdiam di perutku. Jangan sampai inya berdiam, berarti kan jadi akan sampah, habis keluar. Jangan sampai jadi darah daging. Tuhan kuasa aja kan. Nah, makanan itu jadi sampah semuanya keluar, 4 lalu nerenya. Kemudian kayak itu kan. Nah, karena bedanya jadi darah daging itu nanti didatangi oleh api pajangan. Nah, dia tak makanan haram tadi kan, api itu jatah kita hendak makan bensin atau makan apa? Ya makanannya apa api itu? Bensin dan sebagainya loh kan. Nah, ketika di parut manusia ada yang itu kan, di darah manusia ada yang itu, lalu di kapungnya, nang bakar intonya. Amun sudah dibersihkan Tuhan di dunia, di ranah haram, ketika di akhirat, ya akan masuk neraka juga, jadi neraka. Kayak pagi aku jangan neraka memakan, kadang kawan dimakan orang nih, kadang yang pantas dimakan lagi, akhirnya dia tidak disiksa seandainya kan. Jadi orang yang pantas karena siksa itu karena ada hal-hal yang tidak baik pada dirinya, lalu dibakar oleh api. Ya kata tamsil apa, amas itu kan apa juga orang tuh betagar kan. Nah lalu membuangi tagarnya dilebur orang di api. Imbah sudah tagarnya paculan deh hilangan, hanya amasnya jadi murni bersih kembali. Tapi kalau orang kafir itu kadang kawa ditolong lagi, deser iget seikungan deh. Nah, kadang kawa ditolong lagi, kalau dibangkit lagi. Kalau orang beriman kan habis dimakan api, kekotorannya habis sudah bersih, hanya dibangkit dari api neraka. Nah, itu toh logikanya, ya lah, logikanya. Nah, orang beriman masuk neraka itu. Dan neraka orang beriman itu paling atas. Neraka berapa tingkat? 7 tingkat. Nah, paling atas itu orang-orang beriman yang maksiat umat Nabi Muhammad. Bila sudah habis umat Nabi Muhammad keluaran dah, maka neraka tingkat pertama itu ditutup atau dihilangkan. Nah, tinggal 6-nya lagi. Nah, apa tadi? Jadi mintakan supaya yang haram itu diparut, jangan tadiam, jangan mengendap atau jangan berubah menjadi darah daging. Jika engkau menjadikan makanan ini berdiam di perutku, jadi juga sekalinya. Nah, jadi darah daging juga. Lindungilah aku dari terjatuh ke dalam kemaksiatan yang biasanya timbul dari makanan ini. Ya, itu itulah bila makanan haram itu masuk ke parut, lalunya macam-macam muncul inspirasi. Nah, tetap. Misalkan orang makan hintalo, akhirnya bila bakantut hintalo, itu kan ingohnya ada ingohnya. Kayak itu juga bila makanan halal, lalu muncul gawian-gawian yang bagus. Bila makanan yang syubhat yang haram, muncul juga gawian yang jelek-jelek. Ya, karena kan mengikuti lawan anda bahannya tadi, bahan utama tadi. Orang malah wadai, lo kan. Nah, napa-napa bahannya ada rasa hintalo aja wadai ini. Ada rasa mentega aja. Ada rasa apa? Kijo. Nah, misalkan asa ada gula aja lah, atau kan? Nah masin di apa aja? Loh, koi tapaloh mau lah wadai, titik. Aku udah mau uyahi lah aja. Soalnya tapaloh, nah palohnya malah masin sekalinya. Atau baju mata atau buat di mana air mata karena ditinggalkan kekasih lo kan masin bener wadainya sekalinya. Kemudian kan dibawa ada, sampai matanya masin bener. Tapi Jim nama makan nona. Kisahnya aja bang itu film jenta. Kimos. Tahu lah Kimos. Kisah mustahil. Kimos. Nah, jangan kau tinggal makan itu berdiam di perutku. Jika engkau menjadikan makanan ini berdiam di perutku, lindungilah aku dari terjatuh dalam kemaksiatan yang biasanya timbul dari makanan ini. Jika engkau tidak melindungi aku dari terjatuh dalam kemaksiatan, gugur juga kemaksiatan. Karena panggilannya ada tadi kan, terimalah permintaan ampunku. Pada berduluin ya Allah nah, pada berduluin nah minta ampun. Dan relakan aku termasuk mempunyai hak. Dan relakan aku, apa tak? Relakan aku, ini ada yang kurang lah.
Tadi kan di situ wa ardi anni ashabat tabiat lah. Itu wa ardi anni ashabat tabiat tuh anu Arabnya. Jadi apa tadi? Relakan aku termasuk mempunyai hak dan menuntutnya. Yalah. Relakan aku kepada orang yang termasuk gentija. Relakan aku kepada orang yang mempunyai hak dan menuntutnya. Termasuk itu gentija. Relakan aku kepada orang. Relakan aku kepada orang yang mempunyai hak. Artinya apa tadi? Makanan itu kan dihasilkan dari mengambil ampun orang. Nah lalu orang yang terjalim ini menuntut karena di akhirat. Dia menuntut karena jika mengambil hartaku semuanya di dunia. Mana ini hartanya? Anu aja semalam aja aku baruhan di rumah. Jadi duitnya aku arwahkan ya. Aku makanakan gabuannya. Nah si Basman mau makan ya. Panggil beretan. Nah pas mau makan dia orang juga. Nah itu tuh kisahnya. Takutan kan si Den. Kada tahunnya dia orang. Nah itu. Jadi ibadah berdua Tuhan. Punya hak dan menuntutnya. Dan jika engkau tidak mau menerima permintaan ampunku dan tidak merelakan, nah apa deh? Merelakan diriku kepada orang-orang yang apa tadi? Nah ada ada nang canggong. Nah ada canggong nah. Ganti pulang lah. Mananya nih. Dan jika engkau tidak mau menerima permintaan ampunku dan tidak merelakan aku kepada orang, termasuk itu ganti kepada orang-orang yang ya, kepada orang-orang yang dan tidak merelakan aku kepada orang-orang yang menuntut adalah kepada orang-orang yang menuntut hak. Orang-orang yang menuntut hak itu perintahmu tuh anu juga dicurit juga lah. Nah, orang-orang yang menuntut haknya dalam kurung terjalimi. Nah, kan tadi nang harta orang tuh diambilnya kan oleh si nang orang nang baruhan tadi. Nah, sabarkanlah aku terhadap siksa neraka, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ini wasiat Asy-Syaikh Al-Kamil Ibrahim Al-Matbuli. Nah, paham sudah? Jadi kita tuh bila minta lawan Tuhan rezeki, minta yang halal. Yalah. Jadi halalin saya dong. Kayak itu wae statusnya lo kan halalin saya dong, ya statusnya. Jangan biarkan aku haram untukmu, ujar. Iya dong, ya juga nyauti lah. Mana duitnya? Belum ada dong, ya. Mahalalakan hanya mana ini? Mahalalakan, orang mahalalakan tuh ada modelnya. Berapa wah ini aja? Anak kami itu pasarannya 50 juta bang aja. Nah, bagiru lakiannya. Nyamannya aja. Kada pakai nang jujuran mana? Timbul nang palaminannya jebok. Seruntuh. Itu bang kita inilah. Nah, harga pelaminan tuh mulai larang jujurannya lah. Yalah. Harga pelaminan tuh mulai larang jujuran. Amun pacang nang ama isi kamar, lamari nang bagus ya kan? Iya ronjang bagus kan? Pacang seorang, jadi memakai pelaminan tuh sehari-hari. Tapi kayak apa yo? Hakun dah pelaminan nang harga 2 juta. Mari start, apa pengantin dah? Pelaminannya 2 juta aja. Lawan pakaian nang pengantin tuh 2 juta ya Pak. Mari start, apa pengantin nih? Wah ini berapa pasarannya? Ya, 10 nih. 10. Sabu sebelum motor. Kan. Sabu sebelum motor. Kan. Jujuran 50 juta leh. 1/5 deh. Rezeki tata rias.
Itu. Hendaklah jadi tata rias tabuhmu lah. Wah, ada kursusnya kan. Tamat tak pesantren jadi tata rias busana muslimah. Kenapa? Ya, nyamannya nih. Kayak itu kan Han. Orang 50 juta jujuran, ya 10 juta sudah siwaannya. Nah, seperlima dapatnya nih. Maka berapa hari deh? Sehari ya nih. Sehari aja. Nah ianya kan. Nah ianya setengah hari. Nah, jadi apa? Jadi ratus atau mat. Ujar sebagian jadi ratus, sebagian apa? Jadi orang bongol aja. Apa diatur orang? Ya kontaros. Tapi bahari lah, menurut ini kayak itu aja lah. Bahari itu kan masuk ke kamar, dudukan di ranjang, nambah puse, nak kayak kan susu lain. Wah ini kada gila kau ini lah. Wah ini kan di pelaminan depan ada tunggal deh. Bahari kam, pokoknya bila nang orang nang angkatan bahari, nak kayak Jiwan Ma'alim bahari kan pengantinan. Nah Raja Bento, Jakarta wah ini lagunya kan kita bikin apa? Nah itu banyak tuh, mau foto-foto nak itu. Sapalnya hujan banget di tawing, oh ya kayak pakai gambarnya nambah susu light dah, dua bini di ranjang. Bapak aja pajak, ada kok di rumahmu kayak itu fotonya, masih gak ada. Foto abah mamamu kayak itu. Karena tulisnya kan kita bikin romantis. Wah ini udah gila, wah ini di pelaminan depan dah, adalah nambah susu light lah. Tidak loh kan paling foto bersama kalau gini. Itu ada berika macam-macam anunya gaya-gayanya tanda bahasa suapan ada juga. Hati album abah mamamu di rumah tuh. Ada lah kok. Ada aja. Nggak aku ungkai ke sini tolong bukan anu behire kana. Kalau kau tanya deh, habis gambar kok. jangan kalau ada nama intanya karena habis. Diulahnya status karena habis dalam siapa ini hijau. Nah. Iya, hendak mulai status toko di screenshotnya karena hamburunya kan lain, apa kalah ham? Apa tulisnya pelan kita bikin romantis lah, ulahnya pernah lagunya maringi, nah bisa. Nah berita harat orang beri lah, pengantinan nih, sampai kalambu, bebutuh sampai kalambu, sampai ranjang bebutuh, ada ini di pelaminan lagi, tapi pelaminannya ini di luar bandak. Dari pelaminan di dalam rumah aja. Oh, ini keluar pulang, mana juga ada humap nih. Supaya ada humap juga aja. Mana kasihan tuh kadang jalan orang ada kewalaluan noneh. Jalan ditutup soalnya kewalaluan gitu. Pulang kasihan juga. Nah, jadi harus napa atau saling memahami lah di antara masyarakat. Yang ke-39 menjaga diri dari harta yang haram. Ada tadi memakannya lah, ini pula mengambilnya pula. Orang yang beriman wajib menjaga dirinya dari harta yang haram seperti riba dan yang semacamnya. Nah riba itu yang paling nyata, riba itu kan lewat hutang piutang paling banyak di situ bang. Nah jadilah umanya di rumah lah. Nah ada orang minta hutangi ya, hutangi paling berapa hari dah biar bayar orang tuh berapa hendak aja, hendak apa? Berapa hendak lebihannya berapa? Kadegan je rumahnya di rumah lah. Kadegan dilebihi. Aku rajin je bilang berhutang lah orang je, berlebih bayarnya je. Rupanya ada, nah kayak itulah han. Jadi rupanya orang ini merasa benar kayak itu kira-kira lah. Lalu asal aku bila menghutang itu berhak menuntut kepada nang berhutang ini supaya bayar berlebih. Padahal itu riba. Boleh. Jadi kita tuh kecuali kayak ini lah, misalkan kita berhutang lah orang lah, kita tak pelipit, kita berhutang lah orang, lalu kita tertolong tertolong kita dengan berhutang lah orang tadi, akhirnya kita berhujung misalkan dari kita berhutang lah orang tadi, senang hati kita kan karena tertolong, lalu kita sudah ada duit hendak bayar hutang, nah maka sunat kita malabihi bayarnya, tapi bukan karena orang tuh minta, tapi kita sendiri berinisiatif. Nah, berinisiatif. Siapa? Siatif toh? Inisiatif kah? Inisiatif. Nah, itu aktif ngarannya lah. Ini si siapa? Dikit kawannya isi Ilai. Ilai Hiturjaon.
ini sih pada untung mikrofonnya kada kujulong tadi. Cocok. Nah, inisiatif. Nah, jadi nang berhutang ini inisiatif. Bagus tuh sunat. Sunat kita bisa berhutang lah orang 1 juta misalkan. Lalu kita hendak bayar. Nah, lalu kita supaya orang ini senang menghutangi inilah. Lebih iya 50.000 misalnya. Nah, tapi kita kan tetap asal lah dasar kerelaan hati. Bagus kita. Bersedekah tuh hukumnya. Jadi nama hutang ini gembira. Nah, itu kada riba adalah kada riba. Kita kada riba karena kita bukan ada perjanjian. Bukan ada perjanjian lebih dulu, kalau perjanjian lah ikam lah karena bila bayar karena lebih 50. Nah, itu riba hukumnya. Riba tak. Tapi kalau tidak ada perjanjian, hanyalah pikiran dari si nang berhutang tadi. Inya sebagai tanda terima kasih, itu bukan riba hukumnya. Nah, kayak itu beda lah. Memang itu bagus, kayak itu bagus karena kita kan sadar aja kan orang duit orang tuh atau 1 juta atau kan jika orang gunakan orang pacang berjualan mungkin berapa berhujung. Yalah, lalu kita pakai kan pas duit orang nganggur lah duit orang jadinya tangan kita sudah. Nah, sakanya biar kita bayar kada apa aja orang kada dapat. Jadi makanya orang mau hutang itu pahalanya 18. Itu kan kalau bisa sedekah pahalanya 10 dikali 10. Kalau mau hutangi orang dikali 18. Karena orang mau hutangi itu duitnya itu kada kawa digunakan apa-apa lagi. Nah, karena dipakai oleh orang yang berhutang. Maka yang berhutang itu berinisiatif tadilah membayar tadi. Nah, itu kada riba hukumnya. Tapi kalau nama hutangi nama ujari itu jadi riba itu. Nah, itulah. Nah, itu haram, dari usaha haram untuk mengambil. Oleh karena itu seorang wajib mencari pekerjaan yang halal seperti bertani, berdagang dan industri. Apa industri itu? Industri itu apa? Beulah-ulah kah? Maulah wadai, maulah baju, ya kah? Apa lagi? Nah, apa? Maulah es. Atar ke kantin. Nah, itu industri lah, industri umum tuh. Artinya ada bisi ulah benda-benda. Sebagian dari orang ahli ma'rifah berkata, artinya orang-orang nang wali Allah Ta'ala, orang yang tidak bekerja disebabkan oleh 3 alasan. Nah, orang kada begawi itu sini 3 alasannya. Mana katanya kita inilah. Nah, orang kada begawi itu 3 sih alasannya. 1 malas, desa pangulir lo kada begawi ya. Nah, kedua apa? Sibuk bertakwa. Nah, dia ingin yalah, karena diam di pondok ini kan ilmu lawan apa? Ilmu lawan apa di pondok nah? Iya, 100. Loh kok ilmu lawan nang mano? Kok ilmu lawan apa shoutingnya? Nah, apa ngarannya tuh? Mama bungot. Nah, ilmu lah mau ongot, ibah menuntut ilmu mau ongot, ibahnya kada lo kan ibadah ibahnya kan ada yang dibaca lo kan ada yang diamalkan, ada dipikir tunggalnya macam-macam ibadah itulah. Nah, ilmu lah ibadah, yalah. Nah, jadi ikam ini bertakwa ngarannya lah. Diam di pondok ini berarti ikam bertakwa. Lalu kada begawi ikam wajar kada begawi lah. Ang begawi kau lah nuntut ilmu lah. Dah kawa ikam nuntut ilmu sampai begawi. Nah, bisa camuh lo kan Babsen malam. Allah aja malam. Allah malam begawi aja. Di kamar aja. Apa malampit, malampit misalnya. Mulah tikar. Nah, apa kan digawi di kamar. Dedelo kayak itu. Nah, kita ini kada begawi karena kita ada kesibukan bertakwa, nuntut ilmu dan beribadah. Atau takut celaan. Nah, supan ya aku berbegawi pada hanurang. Apa-apakah takutan seperti orang. Lebih baik itulah. Ini harap nang di tengah dari dia. Nah, takut dicela orang. Atau apa lagi congkak. Nah, gengsi aku begawi aja. Nah, itu salah. Jadi yang benar adalah sibuk dengan bertakwa. Orang yang tidak bekerja karena malas. Nah, nih akibatnya lah bila pangulir lalu kada kon begawi. Nah, pangulir pangda di waktu di bandak lalu kada kon begawi. Apa akibatnya? Pasti menjadi pengemis. Nah, akhirnya meminta-minta. Akhirnya kada gitu supan meminta. Nah, itu jadi bahayanya orang pangulir itu. Akhirnya
minta kade supan. Nah, hilang da urat malu jirang lah. Orang yang tidak bekerja karena sibuk dengan ketakwaan pasti akan tomak terhadap milik orang lain. Nah, bahaya juga sekalinya leh. Nah, mikir ampun orang kan nah. Dan akan makan dari hasil menjual agamanya. Nah cari amplop sekalinya. Amplopnya kan diambil Pak, isinya nah ini penting aja. Nah, agamanya yang makanan tersebut hukumnya haram. Tuh. Nah, tuh. Jadi tuan guru. Nah, lo kayak mana beri tuan guru. Wanita beri tuan guru lah. Tuan gurunya ada begawi. Nah, Gewin sidin itu mah dah. Nah, bicara salamat sidin. Mahadiri tahlilan sidin. Dipinta orang ceramah sidin. Nah, wanilah beri tuan guru. Nah, amon inya mau untingin toh. Yalah. Nah, ya. Anu maunya aja aku diundang orang ceramah situ aja. Pecah cairan kita. Hah, itu bukan di Lambini. Nah, dibeli itulah, dibeli gitu. Nah. Bahannya aja, kita undangan kipayah aja. Kandel buahnya aja. Nah, mati ini orang sugih aja, bintua orang sugih nah mati ini aja. Sekali kawai buahnya 1.000 aja. Berapa berarti? Sekali kawai 1.000 aja. Berapa berarti amplop kipayahnya? Nah, bisa kipayah apa buah binian nah. Berapa kali kawai orang kipayah lu berapa kali kawai? Ikam belajar loh bab nang kipayah salat padu kipayah. Udah. Berapa? 4 kali kawai. Artinya takbirnya 4 kali. Berapa berarti mun salawi 1.000 sali kawai? No. Nah habang lo kan noh. Menara uang nah, habang punya aja. Nah, waktu mondok itu pandiran dah, itu ciri-ciri orang pacang menjual agama naudzubillah min dzalik. Nah, segala sesuatunya dihitung dengan materi. Akhirnya jadi matre. Nah, jadi tuan guru matre. Tuan guru haji matre. Apa nggak ada orang nah? Belum, bang pada bang lah. Ya ngis barang lah. Karena lo malim layau pelang. Kalawasan pelang pandiran. Iya, gampang saja. Nah, ada pesan dalam alim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in syekhana mutasil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Allah yarzuquna sihhatan fi taqwan wa tul umrin fi amal rizqan wasi'an la yu'adzibuna alaih wa anna Allah yaqdi hawaijana dunyawiyata wal ukhrawiyah wa anna Allah yasifuna maratiluk bina wa anna yarzuquna sihhat wa anna yarzuquna as-sihhah wal afiyah wa salamah wa ridha wa riayah wal ulfah wal mahabbah wal ittifaq alal khair fi khair wa tawfiyah ala diniyah wa kullu iman bi sallallahu ila hadratin nabi wa libatil kiram syai'illahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal matu 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab ya rabbal alamin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a khususan talibatina hadhi haula'i fi hadzal mahadina ar-raudhah fi khair wa afiyah wa sahibatina. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina masyayikhina wa dhuqna jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna ma asrarna ma 'alanna wa ma anta 'alamu bimina antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah.